Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir untuk proposal skripsi, yaitu bab 3 metode penelitian. Nah, sama seperti video sebelumnya, saya memberikan contoh untuk jenis penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, ataupun R&D. Nah, jadi nanti kelihatannya cuma di bagian jenis dan desain penelitian serta prosedur. Yang pertama di sini ada membahas tentang lokus dan waktu penelitian. Jadi lokus itu sebenarnya lokasi penelitian. Cuman di beberapa selingkung penelitian menyebutkan lokasi sebagai lokus penelitian. Nah, jadi yang dibahas di sini adalah nama sekolah tempat penelitian. Jadi karena kalian adik-adik ini adalah PGSD, maka sekolah yang dituju adalah sekolah dasar. Jadi disebutkan SD negeri berapa, Langsa, Merak Andeh, atau apapun itu namanya. Kemudian setelah menyebutkan SD negerinya, maka disebutkan juga alamatnya. Jadi seandainya penelitian adik-adik dijadikan sebagai referensi, ada penelitian lain ingin meneliti di sekolah yang sama, mereka tidak salah alamat atau tidak mendapatkan alamat palsu ya. Jadi harus ada SD negeri berapa dan alamatnya di mana. Selengkap mungkin kalau ada kode pos, masukkan juga kode posnya. Kemudian masih pada bagian A yaitu waktu penelitian. Nah, di sini kalau masih proposal jangan sebutkan atau jangan tuliskan tanggal penelitian karena kalian bisa melakukan penelitian setelah seminar proposal. Nah, seminar proposal setelah mengantri, setelah di ACC oleh dosen pembimbing, maka ikut antrian. Nah, proses untuk ACC dosen pembimbing itu tergantung kalian memperbaikinya. Jadi tidak bisa diprediksi tanggal dan bulannya. Jadi lebih baik pada proposal langsung disebutkan saja prediksi semester berapa penelitian akan dilakukan. Nah, kalau sudah jelas nanti sudah di ACC bolehlah ditambahkan prediksi bulannya. Kan sudah di ACC ya, jadi sudah bisa diprediksi sekitar bulan sekian sampai bulan sekian. Selanjutnya kita masuk bagian B yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini biasanya untuk penelitian kuantitatif. Ya, hanya penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian PTK, R&D, dan juga kualitatif itu adanya subjek dan objek penelitian. Ya, jadi di sini bisa berubah namanya sesuai jenis penelitiannya. Nah, kalau dia populasi dan sampel, saudari juga bisa lihat video yang membahas tentang teknik sampling dan membahas tentang populasi pada channel YouTube ini juga. Nah, jadi fokus di sini adalah subjek dan objek. Jadi kalau yang ditanya adalah subjek, maka yang dibahas adalah orang yang dikenakan penelitian. Jumlahnya berapa orang dan klasifikasinya. Misal di penelitian tindakan kelas, orang yang dikenakan penelitian itu adalah guru dan siswa. Jadi disebutkan gurunya berapa orang, siswanya berapa orang. Nah, siswanya itu kelas berapa, kemudian laki-laki berapa orang dan perempuan berapa orang. Itu membahas tentang subjek penelitian. Nah, selanjutnya adalah objek. Objek itu adalah topik atau variabel penelitian. Jadi kalau seperti contoh pada video sebelumnya, judulnya misalnya di sini ada penggunaan media Powtoon untuk meningkatkan civic literasi siswa. Berarti objek penelitiannya ada dua. Yang pertama adalah media Powtoon, yang kedua adalah civic literasi. Boleh diubah civic literasi dulu baru media Powtoon. Jadi jangan ditambahkan kata lain. Misalnya di sini objek yang pertama adalah penggunaan media Powtoon. Nah, itu salah karena objek yang dibahas hanya media Powtoon. Penggunaan adalah kata kerja dari penelitian. Selanjutnya kita masuk bagian ketiga yaitu jenis dan desain penelitian. Nah, ini jenis penelitian contohnya jika saudara menggunakan penelitian PDK maka jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Lalu cantumkan referensi. Apa sih itu penelitian tindakan kelas? Begitupun kalau saudari atau adik-adik menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi disebutkan juga jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, definisinya apa, kualitatif, definisinya apa, R&D, dan sebagainya. Itu untuk jenis penelitian. Sedangkan desain penelitian
itu adalah model atau desain dari jenis penelitian yang digunakan. Misalnya penelitian kuantitatif, saudara atau adik-adik menggunakan intake group. Makanya disebutkan desain penelitian yang digunakan adalah intake group. Intake group adalah bla 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 bla. Jadi dijelaskan apa itu definisinya, langkah-langkah intake group dan juga bagannya. Jadi biasanya setiap desain penelitian itu pasti ada bagan atau gambar. Itu untuk kuantitatif. Contoh PTK ada model Kurt-Lewin, model Cambridge and McTaggart. Jadi setiap model mempunyai tahapan siklus PTK yang berbeda-beda. Jadi harus disebutkan dulu modelnya apa, baru jelaskan langkah-langkahnya dan sertakan bagan. Nah, yang membedakan desain penelitian dengan prosedur adalah pada desain penelitian hanya menyebutkan saja, hanya menuliskan langkah-langkah ada sekian, bla 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 bla. Sedangkan di prosedur ini dijelaskan lagi pada langkah yang pertama apa yang dilakukan. Jadi contoh PTK yang pertama adalah plan atau perencanaan. Jadi di perencanaan pada siklus pertama apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa. Langkah kedua kalau menggunakan model Kurt-Lewin berarti langkah kedua itu ada observe atau observasi. Oke. Nah, dan seterusnya. Jadi bedanya di desain penelitian hanya menjelaskan, hanya memberikan informasi langkah-langkahnya apa, pada prosedur dijelaskan kembali kegiatan yang dilakukan. Pada bagian E yaitu definisi operasional variabel. Nah, di sini dicantumkan definisi dari variabel yang diteliti. Definisi tersebut bukan menurut pendapat ahli, tetapi menurut pendapat peneliti. Jadi ini sebenarnya gampang aja. Pada kerangka teoritis kan adik-adik juga memaparkan definisi nih. Kita kembali ke atas. Nah, misalnya di sini definisi civic literasi. Diambil 3 pendapat ahli, baik dari buku maupun jurnal. Setelah beberapa pendapat ahli tersebut, adik-adik harus mencantumkan atau menyimpulkan pendapat sendiri mengenai definisi dari civic literasi. Nah, definisi tersebut disalin atau di copy paste ke dalam definisi operasional variabel. Jadi di dalam definisi operasional variabel ini adalah berisikan pengertian atau definisi dari variabel. Nah, itu udah menurut peneliti. Nah, selain definisi, di dalam definisi operasional variabel sebaiknya dicantumkan juga indikator dari variabel. Misalnya civic literasi. Informasikan aja indikator dari civic literasi menurut saudara atau yang mau diteliti apa. Nah, contohnya media Powtoon. Kalau media Powtoon berarti definisi dan juga langkah-langkah dari yang mau dilakukan. Jadi bukan di definisi operasional variabel tidak ada lagi rujukan, baik itu dari buku maupun dari jurnal. Bagiannya F yaitu teknik pengumpulan data. Jadi sebenarnya yang ini saya tidak sampaikan terlalu panjang karena memang sudah ada pada video sebelumnya tentang teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan juga skala pengukuran. Yang penting di sini adalah adik-adik atau saudara langsung pilih apa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk proposal di dalam proposal. Jadi jangan semua teknik pengumpulan data yang dicantumkan, satu aja, dua, atau berapalah yang digunakan. Kalau yang digunakan hanya wawancara, berarti teknik pengumpulan datanya wawancara. Instrumennya pedoman wawancara. Kisi-kisinya berarti kisi-kisi pedoman wawancara. Nah, kalau yang digunakan 3 berarti ada misalnya wawancara, observasi, angket. Maka 3 itu aja. Tidak perlu 5 atau 6 jenis pengumpulan data dicantumkan di sini. Itu sering keliru ya. Jadi dicantumkannya semua. Seolah-olah mereka menggunakan semuanya. Padahal mungkin hanya satu atau dua dari semua jenis teknik pengumpulan data. Bagian terakhir adalah teknik analisis data. Ini juga saya tidak jelaskan panjang lebar karena sudah ada video sebelumnya. Tinggal digunakan aja, dipilih. Kalau dia kuantitatif, dipilih statistik apa yang mau digunakan. Kalau statistik deskriptif ada juga, udah video sebelumnya. Statistik inferensial juga gitu.
baik itu bentuknya komparatif atau korelasi itu juga sudah ada video sebelumnya. Nah, untuk PTK ini bisa dilihat pada materi pertemuan tentang teknik analisis data. Jadi sudah ada PowerPoint-nya. Nanti saya bagikan juga di channel ini linknya di deskripsi. Penjelasan tentang analisis data kualitatif dan kuantitatif untuk PTK. Khususnya rumus ketutasan individual, rumus ketutasan klasikal, dan indikator keberhasilan PTK. Nah, itu dari bab 3. Setelah saudari atau adik-adik membahas tentang bab 3, maka jangan lupa untuk mencantumkan daftar pustaka di akhir. Jadi daftar pustaka ini diambil dari citasi yang digunakan bab 1, bab 2, bab 3. Disarankan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi saudara atau adik-adik tidak perlu membuat secara manual. Nah, bagaimana cara menggunakan Mendeley juga ada tutorialnya pada video yang lain. Jadi nanti saya buat aja link video-video yang sesuai dengan video ini, jadi bisa langsung melihat contohnya. Nah, itu saja pembahasan tentang proposal skripsi bab 1, bab 2, dan bab 3. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.